Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa siswi SMK 17 Sukoharjo yang Bapak cintai, sebelum materi pelajaran diawali, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan perasaan yang khusyuk. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Rabbi sidqin ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Baiklah anak-anak, di sini perlu Bapak sampaikan bahwa dengan bergejolaknya pandemi COVID-19 yang melanda di negeri kita ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menghalau jauh-jauh dari negeri kita tercinta ini. Amin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kebetulan pada saat ini Bapak masih ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini Bapak sedang terkurung, berangkat kemarin dari tanggal 16 Juni hingga sekarang belum bisa pulang. Mudah-mudahan enggak menjadi suatu halangan dan insya Allah akan segera pulang. Amin. Untuk ini maka kita laksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu lewat YouTube daring. Jadi anak-anak bisa belajar di rumah. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak cintai, di sini ruangan kelas 3, maksud Bapak kelas 11. Maka bukalah bukunya pada halaman bab 2. Bab 2. Bab 2 Pak. Oh, maaf. Bab 1. Bab 1 yang temanya Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Sekali lagi, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Nah, di sini perlu Bapak sampaikan, iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sungguh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab atau wahyunya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab tersebut diantaranya adalah 1. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini untuk membimbing Bani Israel. Yang kedua, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini juga untuk membimbing Bani Israel. Jadi jenjangnya dari Nabi Daud hingga Nabi Musa ini cukup lama, ratusan tahun. Ya kira-kira sekitar 500-an atau lebih kurang 500-an tahun. Nabi Daud kitabnya Zabur,
setelah 5 tahun, kemudian setelah 500 tahun lebih kurangnya, kemudian Allah menurunkan kitab sucinya, yaitu yang dinamakan kitab Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk selanjutnya juga demikian, diturunkan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira jenjang tahunnya, abadnya ya hampir sama, sekitar 5 abatan. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita, yang kitab Al-Qurannya yang biasa kita baca, yang kita pelajari. Juga di saat ini tema pelajarannya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Untuk selanjutnya, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 3.205, gimana ini gak kelihatan tulisannya juga, Bapak lupa. Tiga puluh dua ribu 500 gimana? 325.000, maksud Bapak 325.345 huruf. Nama-nama lain dari Al-Quran: 1. Al-Huda, yang mempunyai arti petunjuk. 2. Al-Furqan, artinya pembeda. 3. Asy-Syifa, obat penenang hati. 4. As-Sikra. As-Sikra, peringatan adanya ancaman. Ancaman apa itu? Ancaman-ancaman bagi orang yang berlaku jahat besok akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud ancaman. Kelima, Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang dibukukan. Kemudian isi Al-Quran. Isi Al-Quran diantaranya 1. Akidah, keimanan. 2. Ibadah. Jadi isinya yang pertama tentang akidah atau keimanan, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak kepada Khalik dan kepada makhluk. Yang maksud akhlak kepada Khalik ini adalah perlakuan kita terhadap pencipta, dan makhluk ini berarti perlakuan kita terhadap sesama hidup, sama manusia atau kita terhadap hewan atau yang lainnya. 4.
muamalah. Ini hubungan dengan sosial masyarakat. 5, kisah. Kisah ini biasanya kisah itu cerita atau sejarah tentang orang-orang terdahulu, seperti kisah atau cerita Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya yaitu keistimewaan. Keistimewaan Al-Quran yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat. Kedua, sebagai informasi dari Nabi dan Rasul. Ketiga, sebagai kitab suci terakhir yang terjamin keasliannya. Keempat, Al-Quran tak bisa tertandingi. Yang kelima, membaca kitab suci Al-Quran sebagai amal ibadah. Sampai disinilah kiranya pelajaran untuk hari ini. Insya Allah disambung di hari-hari yang akan datang. Bagi yang mau bertanya, hubungi WA, nanti akan Bapak kirim nomor WA Bapak. Marilah untuk mengakhiri pelajaran ini kita baca hamdalah atau doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.